Bab 1026. Kamu saja. Melihat para jenius dengan penampilan yang tampan dan hebat saat ini harus begitu hancur, ada yang telungkup di tanah, ada yang menyandar di samping pohon, ada yang kelelahan hingga bernapas terengah-engah seperti seekor sapi. Cleosi sulit memercayainya. Cleosi, kamu sudah kembali. Forito melihat Cleosi, menyeringai dan berkata, Erikin tidak memukul kami, namun beberapa hari ini kami melewatinya lebih buruk daripada dipukuli. Metode Master Qin benar-benar lebih buruk daripada kematian. Pria gemuk yang berbaring di tanah, menjulurkan lidahnya dan mengeluh. Lalu mengapa kalian bisa seperti ini? Cleosi tampak terkejut. Forito, bawa Cleosi untuk mencobanya, mulai dari Reiki yang paling mudah saja, aku benar-benar malas menjelaskannya. Kata Purnama. Baik. Forito dengan enggan membawa Cleosi ke formasi Reiki yang sudah diatur oleh Erikin dan menjelaskan kepadanya mengenai aturan berlatih. Menggunakan Reiki melewati kumpulan cahaya yang banyak, kemudian menembak bagian belakang dari kumpulan cahaya tersebut. Aku akan mencobanya. Aku ingin melihat betapa sulitnya formasi yang disusun oleh Erikin. Cleosi mendengus jijik. Lalu dia mengambil Reiki dan langsung menembaknya. Setelah itu, hanya terlihat Reikinya melintasi kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berputar-putar, pada akhirnya Reikinya tiba pada kumpulan cahaya terakhir. Forito sedikit terkejut. Cleosi memang pantas dijuluki sebagai jenius pertama pada generasi ini, karena dia berhasil melakukannya dengan sekali saja. Sepertinya formasi yang disusun oleh Erikin biasa-biasa saja. Cleosi berkata dengan bangga. Tapi permintaan Master Qin adalah harus menyerang kumpulan cahaya sebanyak 100 kali, di mana hanya diberi waktu setengah hari. Lagi pula, ini merupakan tingkat yang paling dasar. Kata Forito tak berdaya. Kemudian dia membawa Cleosi dan berjalan ke tempat pengujian yang sudah disiapkan oleh Erikin. Tunggu sebentar, apakah kalian setiap harinya tidak berlatih untuk meningkatkan wilayah dan tidak berlatih teknik, kemudian hanya berlatih hal-hal seperti ini? Cleosi kaget setelah mendengarnya, lalu sedikit marah. Apakah Erikin di sini untuk membantu kalian, atau untuk mencelakai kalian? Apa gunanya mempraktikkan hal-hal ini? Dalam pandangan Cleosi, dasar dari kultivasi adalah penguasaan wilayah dan teknik yang kuat. Selama kekuatannya cukup, pasti sulit dikalahkan. Namun apa yang diajarkan Erikin kepada Forito dan yang lainnya adalah teknik sampah yang sama sekali tidak berguna. Tuan Si, kamu benar. Tetua Yue juga berjalan mendekat dan mengangguk dan berkata, ini juga alasan mengapa aku mengundangmu kembali. Suasana di sini benar-benar kacau dan tidak masuk akal, jadi semua ini harus dihentikan oleh Tuan Si. Jika Erikin terus diizinkan seperti itu, kami generasi muda dari klan iblis akan hancur. Cleosi juga mendengus, apakah Raja Iblis dan Tuan Nan Yu juga tidak mengurusnya? Tuan Nan Yu telah melepaskan sepenuhnya, Raja Iblis juga telah dibutakan. Tetua Yue menghela napas. Erikin ini benar-benar keterlaluan. Memang benar, manusia bukanlah sesuatu yang baik, pintar membabi butakan kita dan terus menipu klan iblis. Cleosi dengan marah memukul batu di sampingnya. Batu tersebut langsung retak dan muncul goresan yang tak terhitung jumlahnya di atas batu itu. Sayang sekali aku bukan lawannya, kalau tidak, aku pasti akan mengusirnya pergi dari sini. Tuan Si, jika ingin menghentikan Erikin, kita harus bisa mengalahkannya. Tetua Yue berkata padanya. Tetua, apa maksudmu? Cleosi terkejut saat mendengar kata-kata itu. Selama kamu bisa membuktikan bahwa apa yang diajarkan Erikin tidak ada artinya, itu cukup untuk digunakan sebagai bukti kuat untuk mengusirnya. Tetua Yue tersenyum menyampaikannya. Kamu benar, aku mengerti. Mata Cleosi berbinar, lalu pergi. Tetua Yue mencibir dan mengikuti di belakang. Erikin, keluarlah.
Kembali ke hutan tempat Purnama dan yang lainnya sedang beristirahat, Cleosi menarik napas dalam-dalam lalu berteriak dengan keras. Purnama dan yang lainnya semua terbangun oleh suara Cleosi. Mereka semua terlihat terkejut dan tidak tahu apa yang ingin Cleosi lakukan. Cleosi, mengapa kamu berisik setelah kembali? Apakah kamu ingin ditampar? Sesaat kemudian, Erikkin perlahan muncul, menggosok telinganya dan berkata, "Hei, Erikkin, jangan sombong. Kamu mencelakai seluruh jenius klan iblis. Aku sudah tidak bisa menahannya. Hari ini memanggilmu keluar hanya ada satu tujuan, yaitu mengusirmu dari sini." "Oh, kalau begitu aku ingin mendengarkannya. Bagaimana caramu mengusirku?" Erikkin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukankah kamu merasa teknik latihanmu sangat hebat? Apakah kamu berani mencari seseorang untuk bertarung denganku? Jika orang yang kamu pilih kalah, kamu harus langsung pergi dari sini," kata Cleosi dengan percaya diri. "Kamu ingin bertaruh denganku?" kata Erikkin dengan penuh minat. "Ya, jika aku kalah, mulai saat ini aku akan mendengarkan ajaran kamu. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan tempat ini. Kamu tidak boleh menghasut semua jenius dari klan iblis. Tentu saja, jika kamu tidak berani mengambil taruhan ini, mulai saat ini kamu bisa mengembalikan posisimu kepada Tuan Nanyu. Aku juga akan memberimu muka dan masih mengizinkanmu untuk tinggal di sini." Cleosi memandang Erikkin dengan penuh kemenangan, menantikan pilihannya. Purnama dan yang lainnya juga mengarahkan perhatian mereka pada Erikkin. "Ya, bukankah hanya mencari seseorang untuk bertaruh denganmu?" Erikkin tersenyum dan setuju tanpa ragu-ragu. "Jika tidak bisa melawanmu, bagaimana mereka bisa menghadapi sekte Wendao dan jenius dari keluarga Dong? Sombong sekali. Kalau begitu panggilkan seseorang." Cleosi bersenandung. "Tuan Qin, bagaimana dengan aku?" Li Chong sangat bersemangat. Selain Cleosi, orang yang paling kuat adalah Li Chong dan Purnama. Jadi Li Chong memang dari dulu sudah pernah berpikir ingin bermain melawan Cleosi. "Kamu tidak bisa, kamu terlalu kuat." Kata-kata Erikkin membuat semua orang linglung. "Forito, kamu saja." Erikkin menunjuk Forito dengan santai. "Aku." "Tuan Qin, apakah kamu tidak salah?" Mata Forito membelalak dan wajahnya terkejut, hampir mengira dia salah dengar. Purnama, Yona dan lainnya juga tercengang. Meski Forito biasanya sangat semangat dan banyak berbicara, tetapi kultivasinya benar-benar tergolong biasa saja, merupakan level bawah dari semua orang. Dan Erikkin menyuruh Forito untuk bertarung dengan Cleosi, yang pernah menjadi yang paling kuat, entah itu terlalu percaya diri atau terlalu sombong. "Aku tidak salah, memang kamu," kata Erikkin. "Selama bisa mengalahkan Cleosi, formasi pengumpulan roh akan mengirimkan tier keempat dan pil mujarab terbaik dalam 3 hari ini sebagai hadiah." "Tuan Qin, kamu serius?" Mata Forito berbinar dan tubuhnya gemetar. Dalam 10 hari terakhir, mereka juga menemukan bahwa meskipun Erikkin telah menyiksa mereka dengan sangat keras, tetapi perawatannya sangat baik. Persediaan berbagai formasi spiritual dan pil mujarab terbaik yang hampir tidak terbatas. Selama mereka bekerja keras dan tampil dengan baik, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Hadiah yang diberikan oleh Erikkin adalah yang terbaik. "Tentu saja, jika kamu ingin dengan sengaja kalah dan mempermainkanku, kakekmu mungkin akan kecewa. Suratnya akan kutunjukkan padamu. Lagi pula, Raja Iblis telah memberi perintah. Aku juga tidak bisa pergi. Sisa waktu ini, aku juga akan terus menyiksa kamu." Erikkin beralih ke transmisi suara dan berkata sambil tersenyum. Wajah Forito tiba-tiba berubah, dan keringat dingin mulai bercucuran di punggungnya. Dirinya tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika kalah, dirinya akan tamat. "Aku telah berlatih di pagi hari dan kehabisan Reiki. Aku ingin menambahkan energiku terlebih dahulu, lalu bertarung denganmu." Forito mengertakkan gigi,
menerima pertarungan ini, menatap Cleosi dan berkata, "Forito, apa kamu serius ingin melawanku?" Cleosi mencibir sambil memandang lawan bicaranya dan berkata, "Apa kamu lupa bagaimana aku memberimu pelajaran ketika kamu pertama kali datang?" Forito tampak tegang, mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.